Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul pada program studi kimia tahun 2021 kelas B Universitas Negeri Jakarta dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayandi, MSI. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu saya Muhammad Adi Raihan dengan NIM 1307621057 dengan teman-teman saya yaitu Saya Sabrina Bekti Herani dengan NIM 13076210067. Dan saya, Vinka Juniati Lestari, dengan NIM 13076621049. baik. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang sebuah contoh bakteri. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mereview kembali, mengulas kembali tentang apa itu bakteri. Selanjutnya akan Baik, dibahas tentang oleh teman saya, Sabrina. baik. Apa itu bakteri? Jadi bakteri ini merupakan mikroorganisme yang keberadaannya dekat dengan kehidupan manusia. Bakteri memiliki kemampuan adaptasi tinggi di lingkungan luar. Bakteri juga memiliki peranan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Bakteri memiliki peranan negatif terhadap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri dapat menyebabkan penyakit seperti diare yang disebabkan bakteri Escherichia coli atau E. coli dan penyakit TBC yang menyerang paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Namun bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan makanan seperti yogurt, nata de coco, dan keju. Selanjutnya, lalu bagaimana ciri-ciri bakteri? Bakteri ini berukuran sangat kecil, ukuran tubuhnya berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Lalu bakteri ini terdiri dari satu sel atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, hidup berkoloni atau secara soliter, bersifat kosmosolit atau berhabitat luas, memiliki dinding sel. Beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Lalu bagaimana dengan klasifikasi bakteri? Klasifikasinya dapat berdasarkan bentuk tubuhnya, kedudukan flagela pada selnya. Lalu yang pertama klasifikasi berdasarkan bentuk tubuhnya. Bakteri ini diklasifikasikan dengan bentuk tubuh bulat, batang, dan spiral. Klasifikasi berdasarkan kedudukan flagela pada selnya, yakni ada motorik, yaitu flagel satu pada salah satu ujung, amfitrik, flagel pada masing-masing kedua ujung, lofotrik, flagel banyak di salah satu ujung, peritrik, flagel banyak pada semua sisi tubuh. Lalu klasifikasi bakteri selanjutnya yaitu berdasarkan pewarnaan gram stain, berdasarkan kebutuhan oksigen, dan berdasarkan cara memperoleh makanan. Untuk pewarnaan gram stain, klasifikasi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk berdasarkan kebutuhan oksigennya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Lalu untuk cara memperoleh makanannya, bakteri diklasifikasikan menjadi dua juga, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Ini merupakan struktur dari bakteri. Di sini terdapat kapsul, ada dinding sel bakteri, membran plasma, sitoplasma, robosom, plasmid, pili, flagellum bakteri, nukleoid atau DNA sirkuler. Di struktur luarnya ini ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, pili. Struktur dalamnya terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Bagaimana cara bakteri bereproduksi? Bakteri bereproduksi dengan dua cara, ada asexual dan seksual.
Untuk aseksual, yaitu ada pembelahan binar, di mana DNA bakteri direplikasi, lalu dinding sel dan membran plasma membelah, dan sel terpisah menjadi dua. Untuk seksual, di sini ada transformasi, transkripsi, dan konjugasi. Untuk transformasi, di mana ada sel bakteri, lalu ada DNA bebas, dan kromosom. DNA diambil oleh sel, lalu rekombinasi DNA ke dalam kromosom, lalu terjadi sel rekombinan. Untuk transkripsi dari bakteriofage, lalu infeksi fage, pelepasan fage, reinfeksi bakteri baru, dan sel rekombinan. Untuk konjugasi, ada sel bakteri pertama, plasmid, lalu sel bakteri kedua, selanjutnya kontak antara dua set kopi plasmid dipindahkan, dan dua set yang mengandung plasmid. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh bakteri yang pertama, yaitu ada bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, boleh di next. Apa itu Escherichia coli atau bakteri E. coli? Nah, bakteri E. coli ini merupakan salah satu bakteri coliform, termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae itu merupakan bakteri enterik atau yang dapat hidup dan bertahan di dalam saluran pencernaan. Boleh di next. Nah, yang menemukan pertama kali bakteri E. coli ini adalah Theodor Enckerich pada tahun 1885. Saat itu beliau meneliti penyebab penyakit usus yang sangat parah yang menimpa anak-anak di negaranya. Selanjutnya, ciri-ciri umum E. coli yaitu berbentuk batang, berukuran sangat kecil yaitu 1 sampai 1,5 mikrometer kali 2 sampai 6 mikrometer. Selanjutnya tidak motil atau dapat motil dengan flagela. Jadi motil itu adalah mampu bergerak sendiri atau punya alat gerak sendiri. Selanjutnya, E. coli bersifat gram negatif dan fakultatif anaerob dan tidak membentuk spora. Selanjutnya, E. coli juga menjadi flora alami pada usus mamalia. Boleh di next. Bagaimana struktur tubuh E. coli? Jadi sama seperti yang telah dijelaskan oleh Sabrina Putri, memiliki banyak organel yang terdapat pada slide. Oke, boleh di next. Bagaimana karakteristik biokimia E. coli? Jadi yang pertama, E. coli ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi indol. Terus selanjutnya kurang mampu untuk memfermentasikan sitrat. Jadi uji sitrat ini tujuannya untuk mengetahui mikroorganisme memakai sitrat sebagai satu-satunya sumber energi dan karbon. Untuk pengujiannya ini, nanti akan dihasilkan perubahan warna media dari warna hijau menjadi warna biru. Nah, karena asamnya dihilangkan, maka pH menjadi naik. Saat uji sitrat ini, ternyata E. coli tidak dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, karena sitrat tidak bisa masuk ke sel E. coli. Selanjutnya, E. coli akan bersifat negatif pada analisis urease. Boleh di next? Jadi ini merupakan reaksi uji indol. Nah, reaksi ini memiliki dua tahap. Yang pertama, triptopan akan berubah menjadi indol dan juga asam pirufat. Selanjutnya, pada tahap kedua, indol akan bereaksi dengan dimetilaminobenzaldehid dan terjadi reaksi dehidrasi dan akan menghasilkan quinoidal merah. Nah, selanjutnya boleh di next. Lalu bagaimana hasil uji biokimia dari E. coli?
Setelah diuji, terdapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk hasil positif, E. coli positif indol, motilitas, MR atau methyl red, glukosa, laktosa, sakarosa, maltosa, dan juga mannitol. Untuk hasil negatifnya, eh, terdapat pada simon citrate, FP atau Voges proscafer, urease, H2S, dan juga sakarosa. Boleh di next. Selanjutnya, di mana habitat E. coli? E. coli ini hidup pada saluran pencernaan manusia atau hewan, terkhususnya mamalia. Lalu, E. coli ini punya kemampuan bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sangat sulit. Dapat tumbuh baik di air tawar, air tanah, dan juga air laut. Pada kondisi tersebut, E. coli terpapar lingkungan abiotik dan juga biotik. Boleh di next. Lalu selanjutnya, E. coli dapat bertahan pada tingkat keasaman yang tinggi dalam tubuh manusia. Dan juga E. coli dapat hidup dan bertahan di luar tubuh manusia, yaitu penyebarannya dapat melalui feses. Nah, kedua habitat E. coli ini sangat berlawanan. Karena jika di dalam tubuh manusia, itu tempat habitatnya akan relatif stabil, hangat, bersifat anaerob, dan juga kaya nutrisi. Nutrisi yang ada dari dalam tubuh manusia. Namun, jika di luar tubuh manusia, keadaannya akan beragam, bisa menjadi sangat dingin, dan juga aerobik, dan juga kandungan nutrisinya cenderung sedikit. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis lingkungan yang tidak menguntungkan bagi E. coli, yaitu pertama, ada lingkungan asam di saluran pencernaan, dan terjadi perubahan suhu, dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Boleh di next. Lalu, apa saja 3 kelompok dari E. coli? Jadi E. coli ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada non-patogen, yang kedua ada patogen pada saluran pencernaan, dan yang ketiga ada patogen di luar saluran pencernaan. Nah, klasifikasi ini uh, ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya daerah DNA yang sering dikaitkan dengan patotip uh, tertentu. Boleh di next? Berikut merupakan tabel dari masing-masing kelompok E. coli. Jadi, dapat disimpulkan non-patogen ini umumnya bersifat kurang tahan terhadap asam. Jadi, E. coli patogen lebih tahan asam daripada E. coli yang non-patogen. Nah, kalau yang patogen di luar saluran pencernaan, itu terjadi jika E. coli berkembang biak di luar tubuh manusia. Yang tadi contohnya melalui penyebaran dari feses. Oke, selanjutnya boleh di next. Lalu selanjutnya, apakah E. coli bermanfaat? Jawabannya iya, hanya sebagian kecil yang bersifat patogen. E. coli bisa patogen jika jumlahnya melebihi batas maksimal dari di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, hampir semua rekayasa genetika di dunia bioteknologi melibatkan bakteri E. coli. Nah, karena struktur genetikanya yang sederhana dan juga mudah direkayasa. Boleh di next? Oke, jadi E. coli ini juga membantu dalam produksi vitamin K. Pada produksi vitamin K dalam tubuh kita, vitamin K ini berfungsi untuk pembekuan darah pada saat terjadi pendarahan. Maka dari itu, E. coli sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Selanjutnya, eh, dalam usus besar, E. coli ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan sebagai mikrobiota usus yang membantu proses pencernaan. Nah, jadi mikrobiota usus ini adalah kumpulan bakteri yang menempati usus manusia. Dan E. coli sebagai perannya mikrobiota
akan menghasilkan asam lemak rantai pendek dari hasil fermentasi bakteri baik dalam usus besar. Nah, fermentasi ini berasal dari berbagai makanan yang kita konsumsi. Bisa dari makanan berserat maupun makanan bertepung. Nah, selanjutnya, hmm, sebagai media cloning yang paling sering dipakai. Nah, itu terdapat dalam rekayasa genetika. Penggunaannya itu nanti sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. Boleh di next? Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Setelah kita membahas bakteri dan juga E. coli, kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir yaitu Mycobacterium tuberculosis, di mana Mycobacterium tuberculosis ini merupakan suatu spesies dengan genus Mycobacterium yang merupakan domain dari bakteria. Nah, apa sih Mycobacterium tuberculosis itu sendiri? Mycobacterium tuberculosis adalah suatu spesies bakteri patogen atau yang bersifat jahat yang menjadi penyebab dari penyakit tuberkulosis. Nah, bakteri ini memiliki permukaan sel berlilin yang tidak biasa disebabkan adanya asam mikolat. Sehingga uh, Mycobacterium ini sulit untuk lepas atau mudah menempel pada dinding-dinding yang dia tempati. Penemu dari Mycobacterium tuberculosis itu sendiri adalah Robert Koch yang ditemukan pada 1882, di mana pada tahun itu terjadi suatu wabah di Berlin. Namun wabah itu diyakini oleh masyarakat sekitar karena akibat dari penyakit bawaan atau penyakit turunan dari keluarganya. Namun Koch ini tidak yakin akan statement dari pernyataan masyarakat tersebut. Akhirnya Koch ini meneliti penyakit-penyakit tersebut eh, sehingga mendapatkan hasil ditemukan bahwa adanya suatu bakteri yang mengakibatkan penyakit wabah yang terjadi. Dan bakteri tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ciri-ciri Mycobacterium tuberculosis itu dia berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung yang seperti kita lihat pada gambar tadi di awal, kemudian tidak berspora dan tidak berkapsul. Biasanya berukuran lebar 0,3 sampai 0,6 mm dan panjangnya 1 sampai 4 mm. Dinding Mycobacterium tuberculosis ini sangat kompleks dan terdiri dari lapisan lemak yang cukup tinggi sampai 60%. Kemudian penyusun utama dinding sel Mycobacterium tuberculosis sendiri itu adalah asam mikolat yang merupakan asam lemak berantai panjang yang dihubungkan dengan arabinogalaktan oleh ikatan glikolipid dan peptidoglikan oleh jembatan fosfodiester. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini dapat hidup baik pada lingkungan yang lembab, di mana tidak ada sinar matahari, sehingga dia tidak tahan akan paparan sinar matahari. Lingkungan lembab yang dimaksud adalah ketika suhunya berkisar antara 25 sampai 40 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut Mycobacterium tuberculosis ini dapat tumbuh subur. Kemudian ketika suhunya sekitar 31 sampai 37 derajat Celcius, bakteri ini akan tumbuh optimal. Dan kemudian dapat bertahan hidup juga di udara kering maupun dalam keadaan dingin. Intinya, Mycobacterium ini hidup pada tempat yang lembab dan tanpa terkena adanya sinar matahari. Walaupun begitu, dia masih bisa bertahan terhadap sinar matahari, tetapi jika terus kena paparan matahari, lama-kelamaan dia akan mati. Nah, kemudian eh, tadi itu adalah lingkungan sekitarnya. Nah, yang ini itu adalah eh, habitat Mycobacterium ketika berada di suatu organisme, khususnya berada di manusia. Mycobacterium tuberculosis ini dapat hidup dalam paru-paru, bahkan dapat hidup di anggota tubuh manusia lainnya.
khususnya anggota organ-organ tubuh lainnya. Sehingga manusia dapat dikatakan sebagai reservoir untuk penularan. Yang penularannya ini melalui droplet, entah itu droplet ketika orang batuk ataupun bersin. Bahkan dalam dahak saja, bakteri Mycobacterium dapat bertahan selama 20 sampai 30 jam. Sehingga droplet atau sesuatu lendir dahak yang dihasilkan manusia yang terpapar oleh Mycobacterium tuberculosis kemungkinan besar memiliki berbagai Mycobacterium tuberculosis di dalamnya. Nah, ketika bakteri ini berada di dalam tubuh manusia, dapat mengakibatkan suatu penyakit yang sering kita kenal yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, ini adalah gambaran di mana habitat-habitat Mycobacterium tuberculosis itu berada. Dapat kita lihat memang mayoritas bakteri ini berada di ruang lingkup paru-paru manusia. Kemudian eh, penyakit akibat bakteri ini adalah TBC, namun TBC ini merupakan salah satu penyakit yang bisa dibilang apa ya namanya, bisa dibilang sangat merugikan dan mematikan karena penyebaran penyakit ini sangatlah mudah, yaitu melalui droplet. Kemudian tingkat penularan di TBC di lingkungan keluarga penderita itu cukup tinggi, di mana seseorang penderita rata-rata dapat menularkan pada 2 atau 3 orang di dalam rumahnya. Karena hal ini bisa terjadi karena jika di dalam suatu rumah itu penderita pasti akan mengeluarkan droplet-droplet di mana saja di dalam lingkungan rumah, sehingga orang-orang yang berada di dalam rumah ini dapat terpapar dengan mudah. Namun TBC tidak hanya terjadi pada paru-paru, tetapi juga bisa terjadi pada organ tubuh manusia lainnya, seperti kulit atau sistem perorgan, pencernaan, ataupun otak. Nah, bagaimana TBC bisa menular? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, TBC menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan pada saat penderita TBC ini batuk atau bersin, yang hasilnya itu adalah droplet. Jika droplet ini masuk ke manusia lainnya, maka TBC akan menular. Penyebarannya ini menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening, sehingga hal itulah yang dapat mengakibatkan infeksi yang terjadi hampir pada seluruh organ tubuh manusia. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk Mycobacterium tuberculosis untuk menginfeksi suatu makhluk hidup itu tidak tidak langsung muncul gejala penyakit TBC, tetapi dapat berlangsung antara 2 sampai 12 minggu. Penyakit ini menular apabila tidak diobati segera mungkin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, itu Sabrina. Baik, lalu bagaimana dengan peranan bakteri dalam kehidupan? Bakteri ini sangat penting dalam kehidupan. Bakteri juga bisa menjadi antibiotik bagi obat untuk manusia, lalu menjadi olahan makanan seperti keju, yogurt, nata de coco, dan dapat menjadi biogas juga. Baik, selanjutnya itulah yang dapat kami paparkan mengenai bakteri dan juga dua contoh bakteri. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi pada kali ini. Mungkin sekiranya sekian dari pemaparan materi bakteri oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.